Baik, terima kasih Ustaz Saiful. Suara saya tersimak nggak? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sambil menunggu Pak Angga boleh di-share untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, ayah bunda semua, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ya atas informasi ini, mungkin informasinya cukup mendadak dan mendesak begitu, karena informasi ini kaitannya dengan kebijakan dari pemerintah yang baru, kementerian yang baru, sehingga dari turunan dari dinas pendidikan pun informasi ini sangat cepat begitu. Terakhir informasi itu di bulan Maret tentang UPK. Kemudian baru terrealisasi sosialisasi secara menyeluruhnya di awal bulan April ini begitu, sehingga kami baru mendapatkan SK dari Dinas Pendidikan per kemarin untuk penyusun SK-nya. Baik ayah bunda semua, nah, eh, informasi awal mungkin kami akan sampaikan kaitannya dengan kriteria kelulusan itu, syarat kelulusan ini langsung saja ayah bunda semua ya, karena menyikat waktu. Syarat kelulusan itu cuma dua di pendidikan kesetaraan. Yang pertama, mengikuti secara menyeluruh kegiatan KBM belajar mengajar. Kemudian kedua itu mengikuti asesmen atau ujian ya, sumatif maupun formatif di lembaga pendidikan. Itu saja. Nah, adapun sebelum Pak Angga ke belakang dulu Pak Angga. Oke, nah ini untuk materinya, insya Allah di hari ini kita akan bahas, kalian juga berdiskusi kaitan dengan apa sih urgensi dari ujian pendidikan kesetaraan. Tahun 2019 UPK itu sudah dicanangkan ya, sudah ada sampai dengan 2022 sebelum saat pandemi, sebelum pandemi dan saat pandemi. Nah, baru saat kementerian baru, kemudian kebijakan UPK itu dihapus. Tapi ada penggantinya, walaupun pengganti ini bukan pengganti secara secara struktural ya, tapi hanya sebatas sebatas legal standing agar lulusan dari program kesetaraan itu bisa diakui setara gitu. Akhirnya selain UPK ditiadakan, ujian nasional ditiadakan, maka gantinya adalah UK, uji kesetaraan, yang untuk menjamin mutu bahwasanya lulusan dari pendidikan kesetaraan itu terjamin mutunya. Kemudian agenda berikutnya yaitu kita akan sosialisasikan jadwal pelaksanaan UPK. Jadwal pelaksanaan UPK tahun 2025, kalau tahun ajarannya 2024-2025 ya, Bunda. Kemudian lain-lain adalah informasi lainnya. Nanti kita bisa diskusi tentang UPK dan lain sebagainya. Silakan Kangga lanjut. Oke. Ini secara undang-undang atau dasar legalitas penyelenggaraan pendidikan ini masih tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61. Ijazah, karena nanti ada kaitannya UPK kenapa sih wajib dilaksanakan? Karena ini ada kaitan dengan ijazah. Ijazah diberikan kepada peserta didik atau warga belajar sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Nah, jadi hanya pendidik atau lembaga pendidikan saja, pendidikan yang terakreditasi saja yang dapat menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan dan dapat mengeluarkan ijazah gitu. Nah, alhamdulillah PKBM Darut Tauhid ini terakreditasi dan izin operasional pun masih berjalan gitu. Jadi layak diberikan surat keputusan atau SK dari Dinas Pendidikan untuk sebagai lembaga penyelenggara UPK dan sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah secara resmi. Kemudian kesimpulan dari UU nomor 20 ini adalah pendidikan kesetaraan ada proses. Ada proses, tidak bisa langsung kelas akhir dan langsung ujian. Kecuali pernah gap year atau pernah putus sekolah dan itu dibuktikan dengan adanya rapor akhir. Baru kita bisa melanjutkan kelas jenjang berikutnya begitu. Kemudian yang kedua, diberikan ijazah setelah lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi. Ujian di sini ada berupa ujian yang sumatif
atau asesmen sumatif, dan juga ada yang formatif. Ada yang gabungan komparasi ya dari nilai-nilai ujian portofolio bentuknya atau lisan, ujian praktik atau lain sebagainya gitu. Lanjut Bangga. Nah, ini definisi secara umum. UPK atau ujian pendidikan kesetaraan adalah ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan non formal, merupakan kegiatan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik pada semua mata pelajaran. Nah, ujian akhir satuan pendidikan itu kalau di sekolah mungkin namanya adalah US ya, ujian sekolah. Atau ada yang namanya ujian akhir sekolah, UAS ya. Kemudian di madrasah, ujian madrasah atau UM, dan kalau untuk yang pendidikan non formal atau kesetaraan namanya ujian pendidikan kesetaraan. Nah, tahun lalu mungkin kita mengalami uji kesetaraan. Nanti ada bedanya. Sangat jelas kalau UK itu tidak menjamin atau tidak menjadi syarat kelulusan, tapi kalau UPK ini menjadi syarat kelulusan karena nilainya akan dikomparasikan. Lanjut, Pak Enggak? Oke, nah ini definisi tentang ujian ya. Ujian yang diselenggarakan oleh Satdik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik untuk semua mata pelajaran. Ya ini nanti dituangkan pada nilai rapor, Bunda. Kemudian diperolehnya dari mana? Diperolehnya dari setiap selesai ujian modul atau asesmen sumatif. Pelaksanaan ujian tidak harus dilaksanakan secara bersamaan untuk semua mata pelajaran. Nah, ini juga sudah kami selenggarakan. Jadi ada yang ujian modul itu yang matematika mungkin di pekan ini, kemudian biologi dan lain sebagainya di pekan depannya. Itu tidak semuanya seragam, tapi dalam satu semester itu kami sudah ada jadwalnya gitu supaya tuntas sampaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, dan kemudian saat penutupan UPK ini nilai untuk rapor sudah terpenuhi semua. Lanjut Bangga. Oke, ini lanjut saja. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya, jadwal pelaksanaan UPK tahun 2025 kita awali dengan paket C dulu karena paket C ini kan akan lanjut ya ke jenjang berikutnya ini universitas yang kemudian eh, beberapa nilai ujian masuknya itu sangat awal, ada yang tanggal 23 April gitu, ada yang Mei dan sebagainya. Maka untuk yang paket C kita dahulukan sesuai dengan POS ya, prosedur operasional satuan pendidikan atau penyelenggara UPK-nya. Nah, untuk paket C, insya Allah kita akan selenggarakan di hari Senin dan Selasa, tanggal 21 sampai dengan 22 April 2025. Kemudian paket B-nya, Rabu sampai dengan Kamis, 6 sampai 7 Mei 2025. Dan paket A sama dengan paket B di tanggal 6 dan 7 Mei 2025. Nah, adapun nanti insya Allah di pekan depan kami akan kirimkan kisi-kisinya, kisi-kisi ujian pendidikan kesetaraan agar nanti teman-teman warga belajar bisa mempelajari dulu sebelum masuk ke pelaksanaan UPK-nya begitu. Insya Allah maksimal H-5 lah, H-5 kami share informasi kaitan dengan kisi-kisi UPK-nya begitu. Untuk lokasi UPK, Qadarullah di Geger Kalong ini lumayan padat begitu. Jadi untuk pelaksanaan UPK akan dilaksanakan di kelas Eko Pesantren 1. Lokasinya di Eko Pesantren 1 di bawah Masjid Rahmatan Alamin Eko Pesantren 1 gitu. Kemudian paket A nanti opsional informasinya akan berlanjut, bisa jadi akan di Geger Kalong atau juga nanti bisa di Eko Pesantren 1 juga. Informasi untuk khusus untuk paket A akan menyusul kembali gitu. Baik, lanjut Pak Angga. Oke, untuk mata pelajaran yang diujikan ini sesuai dengan yang warga belajar pelajari ya. Untuk paket CIPA dari mulai matematika, bahasa Indonesia, Inggris, kimia, fisika, biologi, PKN, PAI, sampai dengan sejarah. Kemudian paket C-nya dari mulai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, geografi, PKN, PAI, dan juga sejarah. Paket B ada 7 mata pelajaran. Pertama matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, PKN, dan PAI. Yang paket A lebih sedikit, yakni matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan PAI.
Untuk masing-masing durasinya, insya Allah nanti kami juga share ya informasi kaitan jadwal pelajarannya. Lanjut Pak Enggak? Oke. Nah, paling informasi tambahannya izin menginformasikan kaitannya dengan kriteria kelulusan. Nah, kriteria kelulusan ujian pendidikan kesetaraan itu nanti nilai dari ijazah yang akan warga belajar terima itu baik di paket A, paket B, paket C itu adalah akumulasi atau gabungan dari nilai rapor. Nilai rapor itu dari mulai ujian asesmen sumatif ya, dari semester 1 sampai dengan semester akhir itu sebanyak 40 maaf sebanyak 60%. Kemudian 40% nilainya komparasi kita ambil dari nilai UPK. Maka mengikuti UPK ini wajib hukumnya untuk setiap warga belajar jenjang akhir. Begitu. Mangga Pak Angga, barangkali ada informasi lainnya disilakan. Atau mangga ya Bunda, saya kembalikan dulu ke Kang Epul ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan, disilakan. Mungkin demikian informasi awalan ya terkait tentang UPK. Mangga Kang Epul. Baik, dipandu aja ya. Baik, Mangga, Ayah Bunda, barangkali ada yang mau didiskusikan, disilakan. Dari warga belajar. Alhamdulillah, bagi ayah bunda yang ingin bertanya, yang belum paham, mangga boleh didiskusikan pada forum sosialisasi sore hari ini. Terkait dari nilainya untuk apa, berpengaruh gak dengan kelulusan, jika ada nilai di bawah KKM misalnya, barangkali haruskah remedial atau apa, boleh ditanyakan di forum ini. Boleh atau dari mungkin perwakilan siswanya, barangkali akan ada yang akan didiskusikan, silakan. Boleh juga menggunakan kolom chat untuk pertanyaannya jika malu untuk bertanya langsung. Atau sudah jelas semuanya? Insya Allah nampaknya sudah jelas Pak Ahmad. Baik, berarti tinggal beberapa pertemuan lagi ya untuk yang paket C. Berarti satu kali pertemuan lagi untuk mata apa KBM utamanya, kalau nggak salah di pekan depan ya, Insya Allah. Kalau DNS-nya udah keluar Pak Epul? DNS alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah. Berarti nama A, B, C sudah ada DNS-nya. baik. Insya Allah seluruh siswa atau warga belajar di PKBM Darut Tauhid sudah masuk nominasi penerima ijazah insya Allah. Nah, ada pertanyaan Pak Ahmad. Assalamualaikum Kang, izin bertanya terkait tempat Zoom atau ke DT. Ya baik. Untuk tempatnya sesuai informasi di Eko Pesantren 1 ya, di bawah Masjid Rahmatin Alamin. Tepatnya semuanya di situ gitu. Karena kalau di Gerong lumayan kita sedang berbagi tempat dengan program lain gitu. Untuk selanjutnya Wan semuanya di Eko Pesantren 1. Eko Pesantren. Kang, setelah ada UPK apa ada UK lagi Pak Ahmad pertanyaannya? Setelah melaksanakan UPK apakah akan ada UK lagi Pak Ahmad? Insya Allah untuk tahun ini tidak ada UK. Jadi terakhir itu pelaksanaan UPK. Setelah UPK paling jika ada warga belajar yang belum tuntas untuk penilaian atau untuk asesmen sumatifnya, silakan menghubungi fasilitator ya untuk melengkapi ujian atau asesmen sumatif yang belum terlaksana begitu. Jadi UK untuk tahun ini tidak ada. Tadi ada yang resen Kang Ipul. Ini dari Dede Wakiah Pak Ahmad. Assalamualaikum Kang, gimana kalau misalnya ada halangan datang langsung ke pelaksanaan? Bagi yang berhalangan hadir dengan alasan syar'i, paling nanti kita koordinasinya dengan fasilitator ya, kaitan tempat dan pelaksanaannya seperti apa.
mungkin tidak dibahas di forum ini, Kang Epul. Nanti Dede bisa menghubungi fasilitatornya masing-masing gitu. Alhamdulillah. Terus, Assalamualaikum Pak, izin bertanya jika hasil ujian nanti ada yang di bawah standar kelulusan atau KKM, apakah akan ada ujian ulang atau bagaimana Pak? Ya, baik. Untuk nilai KKM-nya secara umum, secara lihat di repost ya, itu di angka 70. Maka bagi warga belajar yang nilainya kurang dari 70, kita akan adakan remedial gitu. Nah, harapannya remedial ini apa namanya terminimalisir ya, karena kan teman-teman semua warga belajar ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ujian praktek. Jadi UPK itu tidak murni UPK untuk kegiatan yang apa namanya yang sifatnya mengisi soal saja. Nanti bisa dikomparasi juga dengan hasil nilai ujian praktik. Misalkan PAI. Hasil nilai PAI ternyata 65, kurang 5 poin lagi nih. Nah, maka nanti tutor PAI bisa melihat melihat dari nilai keterampilannya, apakah dari taksinnya, apakah dari tajwidnya, itu nanti bisa untuk mengakumulasi atau menutup menambal dari kekurangan nilai UPK. Begitu Pak. Lanjut Pak. Yang terakhir Pak Ahmad dari Nadia, punten Kang izin bertanya, jika nilainya kurang, apakah ada sistem lulus atau tidak lulus? Ya, berarti soalnya sama ya, pertanyaan sama dengan yang awal, Kang Epul. Ini kita akan usahakan sebelum tanggal 24, jadi nilai itu akan kami serahkan kepada Dinas Pendidikan tanggal 25, insya Allah, atau 24 sore gitu ya. Jadi rentangkan 21, 22. Nah, ada pengolahan nilai atau pengolahan soal itu di tanggal 23 dan 24. Nah, nanti di tanggal 23, 24 ini kami akan recheck kembali bagi warga belajar yang memang nilainya kurang dari standar, maka kita akan ajukan dulu ke tutor apakah ada nilai tambahan dari nilai prakteknya, atau kalau misalkan tidak ada, ya berarti kita akan menghubungi warga belajar untuk melakukan remedial. Remedial pun untuk soalnya mungkin tidak sama persis ya dengan nilai UPK, bisa bentuknya portofolio atau bentuknya penugasan secara apa namanya secara lisan atau tulisan gitu. Itu kan itu. Nah, untuk remedialnya ya. Lanjut, Pak. Untuk selanjutnya, ini mungkin ada yang baru bergabung Pak Ahmad, mungkin bisa diulang lagi. Assalamualaikum Pak, izin bertanya bagaimana dengan tempatnya jika rumahnya di Sumatera, apakah bisa dengan Zoom? Oke, bagi warga belajar atau peserta didik yang ada kendala ya, ada kendala di tempat atau apa namanya berhalangan hadir benar-benar ujian karena azan syar'i, nanti mohon nanti dikolektifkan oleh fasilitator. Nanti fasilitator dan manajemen akan berdiskusi kaitan dengan pelaksanaan ujiannya, gitu. Yang di luar pulau begitu atau yang sedang di luar negeri, maka nanti hubungi fasilitatornya. Itu secara apa namanya personal saja di luar forum ini. Itu kayaknya full. Lanjut, Pak Ibu. Ini dari orang tua siswa, Pak Ahmad dari orang tua WB. Assalamualaikum, kami berharap pihak PKBM bisa membantu warga belajar untuk kelas 12 supaya bisa mendaftar ke universitas melalui jalur rapor. Bila belum mencapai nilainya, mohon dilakukan atau diikutkan remedial. Oke. Berarti ini mas saran ya. Untuk warga belajar yang kelas 12 ya, agar bisa melalui jalur rapot. Nah, ini kan sudah ada upaya dari fasilitator. Maka ini juga dan kami bisa bantu ya di sebelum UPK di pekan depan ada sesi-sesi terakhir ya. Barangkali ada yang minta jam tambahan lagi, bisa hubungi fasilitator juga Pak Yayan ya atau orang tua dari Fatir gitu. Karena memang apa namanya ujian untuk masuk ke perguruan tinggi itu kalau tidak salah ada yang di tanggal 23 April ya, kemudian ada yang di Mei gitu. Jadi waktunya sangat singkat. Jadi mohon nanti bagi warga belajar yang menginginkan untuk jam tambahan bisa komunikasi dengan fasilitator. Nanti insya Allah fasilitator juga akan berkoordinasi dengan manajemen kaitan dengan jadwalnya. Terima kasih. Lanjut Pak. Baikul. Selanjutnya dari Ibu Indri, Assalamualaikum, izin bertanya,
Mohon pencerahannya untuk memenuhi standar warga belajar paket C agar diterima di universitas negeri. Syarat nilainya harus berapa untuk memudahkan mendapatkan kesempatan diterimanya? Baik, ini saya rasa tes selfie ya yang akan bisa menjawab. Ada nggak tes selfie? Karena yang berkoordinasi langsung dengan pihak universitas adalah tes selfie. Kemudian ada beberapa warga belajar pun dibantu untuk pendaftaran ke universitas baik yang negeri, swasta maupun yang mancanegara. Tes selfie boleh menyampaikan, silakan. Iya Pak, mohon izin. Sebentar. Suaranya kedengeran Pak? Alhamdulillah terdengar teh. Alhamdulillah jelas. Baik. Sejauh ini untuk syarat masuk ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk nilainya itu minimal 70 Pak. Dan untuk ke negeri sendiri kan warga belajar itu mengikuti UTBK. Kalau untuk UTBK sendiri nanti ada tes, jadi tidak melibatkan nilai rapor. Seperti itu Pak. Oke, baik, nilai standarnya 70 ya. Kemudian ada tes khusus untuk yang jalur rapor. Begitu ya tes selfie ya. Gitu Bu Indri. Kemudian ini ada yang kelewat Pak Epul, yang terkait tentang remedial ya. Apakah berlangsung ke lokasi DT atau sesuai kesepakatan? Saya rasa untuk remedial mah sesuai kesepakatan saja Pak, karena tidak ada kegiatan UPK ulang ya, begitu. Jadi nanti dari tim kami, dari manajemen atau fasilitator mengirimkan tugasnya saja kepada warga belajar, gitu. Harapannya tugas itu dikumpulkan tepat waktu karena kaitannya dengan penginputan nilai ke Dapodik dan penyerahan nilai ke Dinas Pendidikan. Itu Pak Wildan. Ya Bunda, apakah ada pertanyaan lagi yang akan didiskusikan? Oh, ini dari Salma SMKDT. Apakah nanti akan ada resume pertemuan sore ini? Recording paling ya. Nanti kami kirimkan rekamannya, CC Pak Angga, bisa nanti dikirimkan gitu. Dan udah nanti PPT-nya juga bisa di-share ya Pak Angga ke grup orang tua. Alhamdulillah, insya Allah nanti PPT-nya pada sosialisasi sore ini akan di-share di grup oleh fasilitator. Ada lagi yang akan didiskusikan Ayah Bunda? Diulangi terkait tempat, insya Allah kita pelaksanaannya di Eko Pesantren 1 yang di Parongpong. Jadi takutnya khawatir ada yang datang ke Geger Kalong. Nanti bisa langsung ke Eko Pesantren 1 untuk lokasi pelaksanaannya. Masih ada yang akan didiskusikan Ayah Bunda? Sudah jelas nampaknya ya? Alhamdulillah. Baik, cukup. Saya rasa mungkin ya. Baik. Jika tidak ada, Pak Ahmad ada tambahan lagi? Ya, paling penegasan saja. Insya Allah nanti pekan depan mulai persiapan dan pematangan kaitan warga belajar yang akan mengikuti UPK ya, ujian pendidikan kesetaraan, plus dengan pengiriman kisi-kisi soal kepada para warga belajar. Itu saja Kang Ipul, informasi lebih lanjut barangkali nanti Ayah Bunda ada yang masih belum dipahami bisa ditanyakan kepada fasilitator atau di grup orang tua. Begitu, Kang. Enggak. Nah, dari Ayah Wildan, apakah di Eko 1 ada penginapan yang dibuka oleh DT untuk dari luar kota seperti di Gerlong, Pak?
Paling nanti kami cek dulu ya Pak Wildan. Insya Allah nanti kami hubungi. Pak Wildan, maaf dari paket apa siswanya paket B atau paket C? Oh, paket B. Baik, nanti saya akan komunikasi dengan Aisyah, Teh Aisyah. Nanti informasi lanjutnya akan segera kami informasikan ke Pak Wildan ya, secepat mungkin, insya Allah. Terima kasih Pak Wildan. Baik, alhamdulillah. Yang baru bergabung barangkali akan ada yang akan didiskusikan. Ini nampaknya masih bertambah bahwa partisipannya. Barangkali ada informasi yang terlewat, boleh ditanyakan ulang. Pak Angga ada tambahan, silakan. Dari saya cukup, Pak Eko. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja Pak Ahmad. Baik, sebelum kita cukupkan, ada pertanyaan dari Latifah. Kang izin, apakah bajunya harus sama atau bebas ketika ujian berlangsung? Ya, untuk tata tertib sementara ini kami belum susun Ibu untuk bajunya ya. Yang penting sementara teman-teman warga belajar menggunakan pakaian syar'i, sopan dan rapi. Eh, Boleh untuk warna diserahkan oleh masing-masing warga belajar saja. Nah, tata tertib lainnya nanti kami informasikan detailnya di pekan depan, insya Allah. Bu Latifah. Alhamdulillah. Baik, nampaknya sebelum ditutup izin untuk mereview sedikit. Insya Allah UPK ini awal lagi dilaksanakan oleh pendidikan kesetaraan, karena awalnya 2 tahun 3 tahun ke belakang itu pelaksanaannya op sebentar, kemudian diganti dengan UK, dan qadarullah pada tahun ini kembali lagi menjadi UPK. Perbedaannya mungkin cukup signifikan. Yang awalnya UK itu mapelnya hanya numerasi dan hitungan dan pengetahuan umum, dan sedangkan UPK itu mata pelajaran yang dipelajari di hari-hari KBM itu diujiankan. Itu yang perbedaan yang mungkin cukup signifikannya. Jadi untuk jadwal nanti insya Allah akan di-share kembali. Untuk tata tertib pelaksanaan insya Allah nanti akan juga di-share, dan untuk materi pada sore hari ini insya Allah akan di-share juga di grup orang tua. Itu saja barangkali. Pak Ahmad cukup? Cukup, alhamdulillah. Kita cukupkan pertemuan sore ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ayah Bunda yang sudah berpartisipasi, bergabung, menyempatkan waktunya bersama kami mengikuti sosialisasi UPK sore hari ini. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.